Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat menanam tomat di pinggir sungai Musi. Kalau salam dijawab kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Apa satu sedia Pak? Lama kan belum makan. Kalau malam pun, kalau sore sudah ya. Biar kita semangat, kita ulang sekali lagi. Karena di dalam salam Bapak Ibu ada 3 doa sekaligus. Apa itu? Yang pertama, Assalamualaikum, semoga keselamatan, warahmatullahi, rahmat kasih sayang Allah, wabarakatuh, dan keberkahan Allah. Jangan sampai kita duduk di sini tidak dapat 3 doa sekaligus. Apa itu? Yang pertama, keselamatan hidup dunia dan akhirat, warahmatullahi, rahmat kasih sayang Allah, dan yang ketiga, keberkahan hidup. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan 3 doa sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hoda ilal masjidi aw roha a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama hoda aw roha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang kami hormati ketua dan segenap pengurus takmir masjid Baitur Rahman yang pada kesempatan malam hari ini hadir. Yang kami hormati para haji dan ibu haja, para alim ulama, para ustaz dan ustazah, para calon haji dan calon hajah. Bapak dan amin dan calon hajah perempuan. Amin. Mau rumahnya di mana? Mudah-mudahan hadirin hadirat yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih. Syukur artinya bahasa Indonesia adalah terima kasih. Marilah kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat menghadiri undangan spesial, 2 undangan sekaligus. Undangan yang pertama, undangan dari Allah. Lewat muadzin tadi sudah mengumandangkan hayya 'alas shalah. Mari kita salat. Hayya 'alas shalah. Mari kita salat. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Muadzin bertugas mengumandangkan azan, menyeru kepada kita semua untuk segera menunaikan sholat berjamaah di masjid. Setelah melaksanakan sholat, insya Allah disebut mendapatkan kemenangan. Ini disebutkan hayya 'ala sholat. Kenapa hayya 'ala sholat dulu, baru hayya 'ala falah? Artinya apa? Orang ingin mendapatkan kemenangan, dahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kami menyembah Engkau, wa iyyaka nasta'in, dan kami meminta pertolongan. Ini undangan yang pertama Bapak Ibu. Undangan yang kedua, undangan spesial juga dari takmir Masjid Baitur Rahman dalam rangka bersama-sama duduk di majelis ilmu, majelis taklim, yang insya Allah ini pertemuan yang berapa? Perdana. Insya Allah nanti berkelanjutan. Inilah Bapak Ibu, 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW menyebutkan, inilah yang disebut taman-taman surga. Rasulullah pada suatu hari berjalan beberapa orang sahabat, kemudian Rasulullah memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Idza marartum bil yadil jannati farta'u.
Wahai sahabatku, kalau engkau melihat taman-taman surga, maka mampirlah, maka singgahlah. Sahabat yang bersama Rasulullah heran, ya Rasulullah, kenapa engkau menyebut taman surga? Kita kan belum mati, kita belum dihisab oleh Allah, belum juga datang hari kiamat. Kemudian sahabat tadi penasaran, ya Rasul, wa ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Kemudian Rasulullah mengatakan, qala majalisul ilmi, taman-taman surga adalah majelis-majelis ilmu. Taman-taman surga adalah hilaqul dzikr, halaqah dzikir yang di dalamnya mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu, meskipun sedikit ya, ini sedikitnya di masjid, tapi kalau sudah nanti disebar banyak lewat apa namanya? Video streaming, pakai Pak Sebo apa Facebook. Yang nanti ditonton orang, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Inilah yang nanti disebut taman surga. Makanya nanti kalau Bapak masuk surga duluan, jangan lupa dipanggil kawan-kawannya. Mana sahabat kita dulu yang duluan masuk surga? Mungkin wakil ketua peribadatan mana? Mungkin yang suka adzan berangkat ke surga duluan. Kenapa? Mengumandangkan adzan. Marbotnya juga begitu, mengumandangkan adzan, sehingga nanti akan reuni kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, perkenalkan, mungkin barangkali sudah ada yang kenal nama saya Muhammad Mufid. Saya tinggal di Perumnas Sukajadi. Saya diamanahkan untuk mengisi pemateri pada malam hari ini dengan judul Fadilah atau keutamaan sholat berjamaah. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi yang sudah hadir di majelis ilmu. Inilah yang disebut taman surga. Kalau Anda ingin mendapatkan materi fadilah keutamaan sholat berjamaah, mudah sekarang. Buka HP, kemudian buka www.google.com, bukan www.gombel. Dicari ketik keutamaan atau fadilah sholat berjamaah, muncul banyak. Ya, apalagi dibuka di YouTube. Ya, dibuka di YouTube, cari ketik keutamaan sholat berjamaah, banyak. Kita bisa sambil tidur, sambil muling, akhirnya tertidur. Bukan kita yang dengarkan ceramah, malah kita yang ditonton oleh YouTube tadi. Maksud saya, sumber ilmu itu banyak. Nah, kesempatan kita hadir hari ini tentu memiliki keutamaan yang luar biasa. Karena tradisi semacam ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, tepatnya ketika Rasulullah berdakwah di Mekah maupun di Madinah. Ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, berjalan kaki Bapak Ibu, belum ada Toyota, yang ada hanya unta. Tetapi Rasulullah berjalan kaki bersama para sahabat, ya, 400 km lebih. Bayangkan berjalan kaki. Hari ini saja cuacanya sangat panas. Kalau kita berjalan dari sini ke Padat Karya, dan keringat bercucuran. Ini Rasulullah dengan menaiki unta, para sahabat sebagian ada yang berjalan kaki berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Selamat datang, Ustaz. Ketika sampai di Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah membuat gedung-gedung pertemuan? Apakah Rasulullah membuat tempat penginapan? Apakah Rasulullah membuat hotel? Tidak. Tetapi yang bangunan yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Namanya Masjid Quba. Bapak-bapak kalau sudah pernah haji atau umroh, nanti akan dipandu. Nah, nanti inilah Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah setibanya sampai di Madinah. Kenapa Rasulullah membangun masjid? Ada rahasianya. Karena apa? Cukup menyuruh Bilal kumandangkan azan, kumpulkan orang berjamaah di masjid. Hayya 'alas shalah. Mereka berkumpul berbondong-bondong di masjid. Baik kaum muhajirin maupun kaum ansor, semua berbondong-bondong rapat sholat berjamaah berkumpul. Kaum muslimin berkumpul, dari yang kenal maupun yang belum kenal, kaum muhajirin maupun ansor, kemudian diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW. Dengan berkumpulnya orang sholat berjamaah di masjid, maka lebih mudah bagi Rasulullah untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama, baik Al-Quran, hadis, akhlak, perihal hukum dan lain sebagainya. Maka dari itu kita bersyukur sekali lagi Bapak Ibu,
kita dapat hadir di sini dalam rangka memakmurkan masjid, meneruskan jejak perjuangan kebiasaan Rasulullah dengan cara menghadiri majelis ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu, malam hari ini judulnya Fadilah keutamaan memakmurkan, keutamaan sholat berjamaah. Saya ambilkan kitabnya dari Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini artinya riyadhah. Riyadhah ini artinya olahraga. Kalau bahasa bisa diartikan juga dengan olahraga, bisa juga dengan tirakat. Ini bahasa ini. Tirakat itu bahasa mana, Mas? Bahasa Jawa apa artinya itu? Berasal dari bahasa Arab juga. Taroka, meninggalkan. Tarku sholat, meninggalkan sholat. Nah, artinya apa? Tirakat kalau bahasa Jawa biasanya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, meninggalkan sesuatu dosa sehingga dia mendekatkan diri kepada Allah, melatih jiwa, melatih raga. Riyadhus Shalihin bagi orang-orang yang soleh. Ini ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, dikenal dengan kitab Imam An-Nawawi. Dilahirkan di Nawa, di dusun, bukan dusun alay, di dusun, nama sebuah dusun di Damaskus, di Syria pada tahun 618 Hijriah. Sejak kecil dia selalu menuntut ilmu dan pada usia 18 tahun dia sudah terkenal di depan teman-temannya dan dia sudah terhitung sebagai orang yang hafal Al-Quran. Kemudian banyak sekali beliau menyusun kitab, salah satunya adalah Syarah Al-Muhadzab, Ar-Rawdah, Al-Minhaj dan lain sebagainya. Dan yang terkenal adalah kitab Riyadhus Shalihin. Namun sayang Bapak Ibu, beliau ini tidak memiliki anak. Karena apa? Belum sempat menikah. Pada usia ke-48 tahun beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau sudah meninggal dunia ratusan tahun, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka sejatinya di hadapan Allah masih hidup. Pahalanya terus mengalir. Kenapa demikian? Karena kitab-kitabnya yang ditulisnya senantiasa dibacakan dan diajarkan. Termasuk hari ini kita mengajarkan karangan Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi terus dibaca. Inilah yang dimaksud dengan ilmu bermanfaat. Maka meskipun beliau sudah meninggal dunia, terus pahalanya mengalir. Ada juga yang meninggal dunia, pahalanya stop sampai di situ. Tetapi lain cerita dengan Imam An-Nawawi. Meskipun beliau sudah meninggal dunia, tetapi pahalanya mengalir. Alangkah bahagianya Bapak Ibu, ketika kita sudah dipanggil Allah masuk alam kubur, kita selalu mendapatkan aliran pahala. Kenapa? Karena semasa hidupnya bersedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh mendoakan kedua orang tua. Beliau tidak punya anak yang soleh karena tidak berkeluarga, tetapi punya poin yang pertama dengan poin yang kedua. Apa itu? Sedekah. Banyak macamnya, salah satunya dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, terus berproduksi, terus mengalir terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan adalah bab khusus tentang memakmurkan atau fadilah keutamaan pergi ke masjid. Kita kaji yang pertama dulu. Bab tentang keutamaan pergi ke masjid. Kita datang dari rumah ke sini jauh-jauh dari Sukajadi. Ya, saya juga dari Sukajadi jauh-jauh ke sini ngapain? Tujuan kita adalah mencari ridha Allah, sholat berjamaah. Rasulullah memberikan motivasi kepada kita semua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala man ghada ilal masjid, barang siapa yang pada waktu pagi auroha adallahu fil jannati nuzran kullama ghada auroha. Barang siapa yang pada waktu pagi atau sore pergi ke masjid. Tadi pagi ke masjid apa? Insya Allah sholat subuh berjamaah. Sore kita juga pergi ke masjid lagi. Kata Allah, kata Rasulullah, maka Allah akan menyediakan makanan yang lezat di dalam surga setiap dia pergi pada waktu pagi ataupun waktu sore. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini surga ghaib, Pak. Ghaib ini ada tetapi tidak terlihat. Ini janji dari Rasulullah. Kalau kita beriman kepada Rasulullah, kita harus percaya.
Kalau kita tidak percaya dengan Rasulullah, berarti kita tidak beriman kepada Rasulullah secara sempurna. Ini kita meyakini ketika kita yakin hadir sholat berjamaah baik waktu pagi maupun sore, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan makanan yang lezat di dalam surga. Alangkah lemahnya Bapak Ibu, ya, di surga apa bayar dong, ya. Semuanya ada, apa yang kita minta ada. Ini dapat kita dapatkan ketika kita hadir sholat berjamaah baik waktu maghrib maupun waktu pagi. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW juga memberikan motivasi kepada kita. Man tatahhara fi baitihi. Apa Pak? Satu cek. Buat kecil. Ya, sobat, apa namanya ini? Ada iklan. Nah, kita lemah di sini Pak. Ya, zaman Nabi belum ada AC, belum ada karpet, belum ada keramik, belum ada lampu. Pada zaman Nabi masih beralaskan tanah. Kemudian atapnya beralaskan daun kurma. Alangkah sedapnya, alangkah senangnya, alangkah bahagianya kita masuk masjid mendapatkan fasilitas yang berharga. Kalau zaman dulu masuk masjid kepanasan, kalau sekarang masuk masjid kedinginan. Maka tidak ke masjid, kedinginan, masuk angin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan makanan yang sedap. Yang kedua, orang yang rajin dan rutin menunaikan sholat berjamaah pergi ke masjid. Yang pertama kata Rasul, yang kedua kata Rasulullah, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, tsumma madha ila baitin min buyutillah, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah atau masjid, lihat dia faridatan min faraidillah kana khutuwatuhu, untuk menunaikan salah satu dari kewajiban Allah salat, maka langkah-langkahnya satu dapat menghapus dosa. Ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Kemudian Allah setiap langkahnya akan menghapuskan dosa dan yang lain dapat mengangkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita keyakinannya bagaimana Bapak Ibu. Bagi orang kata Rasulullah SAW yang niat dari rumah mau sholat berjamaah, didahului wudunya di rumah. Wudunya di rumah dulu, sudah mandi, sudah berwudu, sudah bersuci. Saya niatkan saya mau datang ke Masjid Baitur Rahman untuk sholat berjamaah. Kata Rasulullah SAW, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Setiap langkah kakinya kita diangkat derajatnya oleh Allah. Langkah kaki kiri kita ke depan akan menghapuskan dosa-dosa. Semakin banyak kita melangkah, maka semakin banyak dosa kita dihapuskan oleh Allah dan kita pun akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka malam hari ini siapa yang paling dapat pahalanya banyak, Pak? Saya paling jauh dari Sukajadi, tapi bukan hitungannya kaki roda. Jadi kita memahami teks seperti ini bukan hanya sekedar pokoknya semakin banyak langkah. Kalau kita memahami secara tekstual, silakan Pak jalan ke masjid, rumahnya di depan masjid sini. Ya, kalau mungkin dapat pahala banyak, jalan-jalan dulu ke sana. Si mana kemana? Ke Masjid Baitur Rahman. Awak rumahnya dekat masjid, lanjut muter-muter. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan sholat berjamaah di masjid. Semakin banyak langkah kaki kita, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal kita keyakinan kita bagaimana Bapak Ibu. Kalau kita meyakini hadis ini bersumber dari Rasulullah, mari kita bersama-sama untuk memakmurkan masjid, salah satunya dengan sholat berjamaah. Ini mik keluar dalam? Mik dalam. Tapi kedengarannya mesti keluar. Ini apa ya? Yang ketiga, ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna a'dhaman nasi ajran fis shalah. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya di dalam salat, ab'aduhum ilaiha,
adalah orang yang paling jauh jarak perjalanannya dari tempat sholat, kemudian yang agak jauh. Saya bacakan terjemahannya. Dan orang yang menunggu sholat untuk berjamaah bersama imam itu lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat sendiri kemudian tertidur. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Bapak Ibu, ini keutamaan atau fadilah orang yang pergi ke masjid yang ketiga. Dia mendapatkan pahalanya yang berlipat ganda daripada sholat sendirian di rumah. Sholatul jama'ati tafdhalu min sholatil fardhi bisami wa 20 darajah. Sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Sama-sama sholat maghrib 3, ya, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tetapi ada yang mendapatkan pahala 1, ada juga yang mendapatkan pahala 27. Dan sampai sekarang Bapak Ibu tidak ada yang bisa memastikan berapa dapat dia pahala 27 derajat. Termasuk kita sholat berjamaah. Meskipun Rasulullah mengatakan sholat berjamaah mendapatkan pahala 27 derajat. Apakah ada keterangan setelah sholat dapat malaikat? Nah, ini rapot kamu. Kamu dapat pahala 27. Nah, kalau kamu terlambat dapat 25. Nah, kamu karena terlambat lagi dapat 15. Tidak ada yang memastikan pahalanya dapat berapa orang, berapa derajat, tidak ada yang tahu. Ini masalah pahala ghaib, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Barangkali orang yang sholat berjamaahnya tadi takbirnya sama bersama dengan imam, ya, berbeda dengan orang yang masbuk. Wallahu a'lam, ya. Berbeda juga barangkali masbuk mendapatkan tidak dapat 27, alhamdulillah dapat 25. Alhamdulillah dapat 23 derajat. Nah, beda dengan sholat sendirian kata Rasulullah, mendapatkan pahala 1. Iya kalau sempurna. Kalau tidak sempurna mungkin separuh, 1/4 derajat, ya, dan lain sebagainya. Inilah perintah dari Rasulullah SAW untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Allah sudah memberikan gambaran, iming-iming, motivasi pahalanya 27, Pak. Ya, kalau 5 kali waktu sehari sholat, 27 kali 5 berapa, Mas? Pokoknya banyak. 135 derajat. Ada juga 5 kali waktu sholat mendapatkan 5 derajat. Kita pilih yang mana, Pak? Ya, tentu kita ingin mendapatkan 135 derajat. Ya, berbeda dengan sholat sendirian. Tetapi kita tidak boleh sombong. Hari ini maghrib, isya, sholat berjamaah. Nanti pulang di rumah besok lagi, kenapa tidak sholat maghrib? Oi, pahala stok aku masih banyak. Stok pahala kemarin aku sholat maghrib kata Pak Ustaz dapat 27. Isya katanya juga dapat 27 kali 2 54 derajat. Masih cukup aku waktu tidak sholat 5 kali sehari. Jangan begitu. Kita bukan hitung-hitungan pahala, tetapi kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan sholat berjamaah. Apalagi Rasulullah mengatakan begini, Pak, a'maru ummati ma baina sittina ila sabina. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, dan sedikit umur umatku yang lebih dari itu. Maksudnya bagaimana? Umur umat Nabi Muhammad ini sudah menjadi sunatullah rata-rata antara 60 sampai 70. Kalaupun ada yang lebih dari 60 sampai 70 itu ada, tetapi tidak banyak. Nah, silakan Pak dirasakan. Sekarang kita umur 40. Sekarang umur kita 60. Beda dengan 30 tahun yang lalu kita masih gagah. Ya. Dulu sepasangan baru menikah kita pakai Casablanca, pakai minyak wangi. Tetapi 40 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian minyak wanginya berganti dengan cap kapak, Avidson, Remason. Artinya apa? Secara fisik badan kita mulai berkurang, penyakitnya sudah mulai kabur, mata sudah menjauh, tidak paham lagi ini siapa. Nah, padahal istri sendiri. Begitu pasang pakai kacamata, no, istri aku. Nah, ini artinya Bapak Ibu, umur kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita pendek antara 60 sampai 70 tahun, tetapi Rasulullah memberikan peluang, Allah memberikan peluang untuk mendapatkan pahala sampai ratusan tahun. Bahkan setara seperti Nabi Nuh alaihissalam, di mana dia berdakwah 950 tahun. Bagaimana caranya? Satu, program harian Pak, sholat berjamaah.
Tadi kami sampaikan sama-sama sholat berjamaah tetapi pahalanya berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang dapat 1 derajat, ada juga yang dapat 27. Silakan Pandu. Ada yang dapat 1 derajat, ada yang dapat 27. Kita pilih yang mana? Umur kita pendek, 60 sampai 70 tahun. Ada program tahunan. Apa program tahunan itu? Dengan puasa Ramadan. Apa puasa Ramadan itu? Di 10 hari terakhir ada malam Lailatul Qadar. Di dalam surat Al-Qadar dijelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita sholat berjamaah di masjid, malam Lailatul Qadar datang, maka malaikat mencatatkan dia seperti sedang menunaikan ibadah sholat selama 1000 bulan atau 83 tahun. Membaca Al-Quran seperti dicatat sedang membaca Al-Quran 83 tahun. Kemudian dia melaksanakan sholat tarawih seperti melaksanakan ibadah sunnah 83 tahun atau 1000 bulan. Kalau dia tidur ngorok, apakah dia mendapatkan tidur seperti 1000 bulan? Wallahualam. Ya artinya apa? Kalau 1 kali Ramadan kemudian Lailatul Qadar menghampiri kita seperti ibadah 83 tahun. Kalau 10 kali Ramadan Bapak 830 tahun. Ya, kalau 20 tahun 20 kali Ramadan kita seperti beribadah selama 1600 tahun lebih. Padahal umur umat Nabi Muhammad pendek, rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Ini artinya apa Pak? Ini bisa dilakukan, bisa kita raih yang pertama dengan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. 4 bulan lagi masuk Ramadan Pak. Sekarang masuk bulan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Siap-siap puasa lagi, siap-siap kredit baju lagi. Sudah lunas belum Ramadan kemarin? Kalau punya hutang puasa segera dibayar. Nah, ini artinya apa? Peluang ini jangan sampai kita sia-siakan begitu saja. Begitu juga dengan ini tadi kami sampaikan Imam Nawawi umurnya pendek. Tidak sampai 60 tahun, cuma 48 tahun. Tetapi hidupnya seperti ratusan tahun. Kenapa? Pahalanya selalu mengalir terus setiap hari, baik siang maupun malam, pagi sampai sore dan sebagainya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, keutamaan pergi ke masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyirul masyaina." Sampaikanlah kabar berita gembira fil dzulami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah. Rasulullah menyampaikan, sampaikanlah berita kabar gembira kepada orang yang pergi ke masjid dalam kegelapan malam, yaitu dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Jadi Bapak Ibu, fadilah keutamaan yang pergi ke masjid, dia dalam kegelapan malam nanti di akhirat akan diberikan cahaya terang. Wajahnya bersinar, kita lebih mudah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi subuh, ya subuh juga memberikan pahala yang luar biasa banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali di sini hadis yang berkaitan tentang motivasi atau keutamaan pergi ke masjid. Itu baru keutamaan perginya saja, belum nanti kita ini fadilah sholat berjamaahnya. Nah, kita gabung saja Pak, fadilah pergi sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang kelima, ada keutamaan menantikan sholat berikutnya. Nah, jadi Bapak sekarang kita duduk di sini, ini sedang menantikan waktu sholat, dari maghrib sampai isya. Ini juga ada perhatian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Apa pesannya? La yazalu ahadukum fi sholati madamatis shalah tahbisuh. Seseorang itu selalu dianggap mengerjakan sholat selama ia tertahan untuk menantikan sholat berikutnya. La yamna'uhu ayyam qaliba ila ahli illa sholat. Tidak ada yang menahannya untuk kembali ke rumahnya melainkan sholat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Bapak Ibu, kita kajian duduk mungkin 45 menit, tidak sampai 1 jam. Kita hadirin majelis ilmu menantikan waktu sholat isya berikutnya, duduk kita
kita yang sedang bersandar, yang sedang ngantuk, yang sedang haus, yang merasakan panas sekarang ini, kita dicatat oleh malaikat seperti sedang menunaikan ibadah sholat sunnah. Nah, ini jelas hadisnya bab tentang keutamaan menantikan waktu sholat berikutnya. Kita enak Pak, karena maghrib sampai isya. Nah kalau dari isya sampai subuh agak panjang, ya mungkin 9 jam tak tahan, kita nanti ingin balik dan segala macam. Tetapi kalau waktu maghrib dengan isya ini cukup pendek, tidak sampai barangkali 1 jam. Tetapi disinilah ketika kita hadir, niatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin mendapatkan pahala menantikan waktu berikutnya. Inilah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasulullah SAW, kita tercatat dan terhitung sedang menunaikan ibadah sholat sunnah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, lupa dapat yang pertama apa tadi? Kakek simak baik di live streamingnya, mudah sekarang, nggak sempat nyatet, nanti di share di Facebook atau di YouTube. Wah, ini mungkin barangkali nanti Pak Apri tidak hadir di sini, tinggal buka klik. Yang keenam, yang keenam bab tentang keutamaan sholat berjamaah. Ini tadi sudah kami sampaikan tentang derajatnya. Kemudian ada lagi dorongan untuk sholat khusus berjamaah. Ada waktu-waktu khusus, ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang keenam, motivasi untuk sholat berjamaah, terkhusus sholat isya dan sholat subuh. Apa kata Rasulullah SAW? Man shollal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang menunaikan sholat isya berjamaah, fakanama qoma niswal lail, maka seakan-akan dia telah menunaikan sholat separuh malam. Nanti kita sholat isya Pak, ya mungkin tidak sampai 10 menit, kita ridho ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita nanti dicatat oleh para malaikat seperti sedang menunaikan sholat separuh malam. Sebaliknya besok waktu subuh, waman sholat subha fi jama'atan, waman sholat subha fi jama'atin faka'annama shollal laila kullah. Barang siapa yang menunaikan sholat subuh berjamaah, dia terhitung seperti sedang menunaikan sholat semalaman suntuk. Yang dimaksud malam bagaimana? Dari waktu maghrib sudah mulai malam, ya maghrib sekarang misalkan jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Sekali subuh sekarang jam setengah 5. Katakanlah malam itu 11 jam. Ketika kita melaksanakan sholat isya berjamaah, nanti ketika kita sedang tidur, sedang ngantuk, sedang istirahat, sedang duduk bersama keluarga, dicatat oleh malaikat seperti sedang menunaikan sholat malam 5,5 jam. Ya, bahkan besok mau sholat subuh lagi berjamaah, kita juga dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti sedang menunaikan sholat semalaman suntuk. Kuat enggak Pak? Sholat semalaman suntuk? Nggak akan mampu, berat. Apa sholat yang paling panjang? Ya Pak, sholat yang paling panjang sholat apa? Sholat isya masih kurang panjang. Apalagi Mas? Sholat yang paling panjang? Sholat tasbih masih ada yang panjang lagi. Tergantung suratnya. Sholat tarawih panjang. Ada juga yang sholat paling ringkas. Sholat tarawih juga nggak sampai semenit, ya 23 rakaat. Oh itu kebutan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah fadilah keutamaan terkhususnya sholat isya dan sholat subuh. Ini pahalanya luar biasa sekali. Tinggal kebijakan ada pada diri kita. Rasulullah SAW begitu selesai menunaikan sholat isya, Rasulullah tidak begadang. Kalau memang tidak diperlukan seperti Bang Haji Roma Irama, begadang jangan begadang boleh saja kalau ada perlunya. Kalau memang perlu mengerjakan tugas, ada saatnya kita begadang. Tetapi kalau memang tidak ada perlunya lagi, sudah capek kita bekerja dari pagi sampai sore, makan jelang maghrib, setelah sholat isya pintu rumah kunci, kemudian berdoa, berwudu, istirahat dan berdoa kepada Allah. Sepertiga malam minta dibangunkan oleh Allah. Insya Allah dibangunkan jam 3 dini hari. Kita bisa sholat tahajud, kemudian bisa menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali keutamaan dan kemuliaan bagi orang yang hadir sholat berjamaah di masjid. Namun karena waktu dan terbatas, mudah-mudahan
motivasi dan semangat bagi kita untuk memakmurkan masjid, terkhususnya dalam hal sholat berjamaah, termasuk juga hadiri majelis ilmu. Saya kadang meyakini bukan ilmu saya yang paling banyak, tidak. Saya terkadang meyakini semakin saya banyak belajar, terkadang ilmu saya semakin sedikit. Kenapa? Karena ternyata ilmu Islam itu begitu luas. Semakin kita belajar, mempelajari, ternyata menyadarkan kepada diri kita, termasuk saya sendiri, ilmu kita semakin sedikit. Tetapi meskipun sedikit, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan-amalan kami diterima oleh Allah. Bayangkan Rasulullah mengajarkan doa semacam itu. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Apakah amalannya tidak diterima? Sudah pasti diterima oleh Allah. Tetapi Rasulullah masih berdoa kepada itu, masih berdoa semacam itu, dan mengajarkan kepada kita semua, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang bagus, yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima oleh Allah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah kajian kita pada maghrib pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan kepada guru kita Ustaz Muhammad Taufik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, melalui kajian ilmu yang sangat mulia ini ya, dengan pahala dan fadilah yang berlipat ganda, baik kita yang menyampaikan maupun kita mendengarkan, di sana tersirat ada kabar gembira, ancaman dan peringatan. Terutama apa yang baik melalui kajian ilmu, kita membaca kitab Al-Quran, bahkan tausiah, khutbah, semuanya kan terdapat peringatan, ancaman, bahkan kabar gembira. Itu apa yang dilakukan itu berlaku terus bagi kita sendiri untuk kita masing-masing, karena setiap suatu permasalahan pasti tidak berdiri sendiri. Dengan kita mencari ilmu kan, pasti di sana ada ancaman. Dengan sholat, perkara sholat kan, bagi yang melalaikan, kita sudah mengetahui perkara kan, tapi kita melalaikan, di sana ada ancaman. Bahkan kita pergi dari rumah kan, niat untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat, untuk memohon ampunan dan rahmat. Setelah kita pergi dari rumah ya, ingin memohon ampunan dan rahmat, tapi di balik itu menambah dosa, karena salah istilahnya. Nah berarti dalam setiap kajian kan tidak berdiri sendiri. Itu berlaku baik bagi kita yang menyampaikan maupun yang kita menerima kajian. Jadi bertanya, iya, pasti di balik fadilah kan ada kabar gembira, ancaman kabar sholat, ikro, baca kan, setelah kita baca kan, yang tersirat makna. Baik, yang tadi kami sampaikan tadi ini berkaitan tentang fadilah. Namanya fadilah, keutamaan. Ini baru kami sampaikan fadilah karena di awal biar penyemangat. Jangan begitu kami masukkan ancaman bagi orang yang melaksanakan, takut galau Pak. Kalau tidak sholat neraka, jangan dulu Pak. Kita sampaikan fadilah keutamaannya. Memang luar biasa banyak. Jadi di dalam dakwah itu ada basyiro wa nadhiro. Jadi ada kabar gembira, ada juga peringatan. Rasulullah sudah menyampaikan banyak sekali tentang fadilah keutamaan bagi orang yang sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan peringatan bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Rasulullah mengatakan, wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainar rajuli
wa baina syirki wal kufri tarkas shalah. Jadi sesungguhnya meninggalkan sholat, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya meninggalkan sholat adalah merupakan batas yang menentukan antara seseorang dengan syirik dan kufur. Jadi yang membedakan kita dengan orang-orang yang lain, dengan orang-orang di luar agama Islam, mohon maaf, ini bedanya satu Pak, sholat. Karena tata cara ibadahnya berbeda. Di dalam sholat ada ibadah yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, dan ibadah yang kita tunjukkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum mukhalafahnya, ketika kita meninggalkan sholat berarti sejatinya kita sudah kufur. Tapi kita tidak boleh, hati-hati Pak, menyebutkan kamu tidak sholat, kafir masuk neraka. Nah, hati-hati. Nah, istilah kafir ini ada dua macam. Ada kafir amali, ada kafir hakiki. Apa maksudnya? Kafir amali adalah dia mengingkari, meninggalkan ibadah-ibadah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW maupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sengaja. Ini mengingkari amal-amal ibadahnya. Jadi bagaimana? Dia juga masih masuk kategori Islam. Ada juga kafir hakiki, memang memilih agama lain selain agama Islam. Nah, mungkin dia meninggalkan sholat karena lupa, meninggalkan sholat karena banyak pekerjaan tidak bisa ditinggalkan, meninggalkan sholat karena misalkan bangunnya kesiangan dan lain sebagainya. Meskipun kalau urusan pekerjaan, ya Allah sudah mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah ditentukan waktunya, mauquta, bukan mau kita. Maksudnya bagaimana? Salat ditentukan waktunya. Kalau zuhur ya sekitar jam 12, asar jam 3 lewat, maghrib jam 18, bukan jam 8 malam. Kemudian isya jam setengah 8, subuh jam setengah 5, sudah. Itulah waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita renungkan rata-rata sholat itu 5 menit, ditambah wudhu, ditambah sholat katakanlah 12 menit. 12 kalikan 5 kali waktu sholat sama dengan 60 menit. 60 menit sama dengan 1 jam. Semua manusia diberikan kontrak kehidupan sehari semalam oleh Allah. Presiden Jokowi, menteri, sampai gitu sama-sama 24 jam. Dari 24 jam itu Allah minta 1 jam saja untuk meluangkan waktu ibadah kepada Allah. 23 jamnya terserah Pak. Ya, mau tidur boleh, mau berdagang boleh, mau di sekolah boleh, ya, mau apa lagi, dengarkan musik juga boleh, mau belajar juga boleh, tetapi jangan tinggalkan yang 1 jam. Itu Pak ya. Yang pertama masalah tadi ada basyiron, kemudian ada juga wanadhiron. Ya, ada peringatan juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ketika salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ini hadis ini juga sahih, diriwayatkan juga, dijelaskan juga di sini. Ada salah seorang sahabat, ya Rasulullah, saya datang. Ini bab tentang utama sholat berjamaah, diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, ada seorang laki-laki buta datang menemui Rasulullah. Datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya di rumah tidak punya orang yang menuntun saya datang ke masjid. Sedangkan saya buta, gelap malam, tidak ada lampu penerangan. Apa yang lakukan saya Rasulullah? Adakah keringanan bagi saya untuk menunaikan sholat berjamaah, sholat di rumah saja? Rasulullah mengatakan boleh. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum tadi pulang. Ketika sudah pulang, membalik badan kepada Rasulullah SAW, dipanggil lagi. Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, apakah engkau masih mendengar suara azan? Masih ya Rasul? Kalau begitu penuhi panggilan sholat. Ini Abdullah bin Ummi Maktum Pak, buta dan kata penuntun datang ke masjid. Ternyata setelah mendapatkan penjelasan konsultasi kepada Rasulullah, beliau tetap menunaikan sholat berjamaah di masjid. Nanti muncul perbedaan pendapat, sholat berjamaah itu apakah wajib? Ada juga yang berpendapat fardu ain, ada juga yang berpendapat sunnah muakkad. Ya, memang
ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum juga dia buta, juga semangat menuntut ilmu. Kemudian dipercaya Rasulullah SAW menjadi muadzin. Sholatnya bukan sholat main-main, sholat subuh. Bayangkan Pak, Abdullah bin Ummi Maktum ditunjuk oleh Rasulullah antum sebagai muadzin pada saat sholat subuh. Berarti datang ke masjid sebelum subuh. Kalau subuh jam 4:30, mereka paling Abdullah bin Ummi Maktum sudah keluar jam 3:30 dari rumahnya, jam 4. Enak sekarang ada motor, dulu belum ada motor. Belum ada penerangan, masih banyak binatang buas, masih gelap dan lain sebagainya. Ini semangatnya Abdullah bin Ummi Maktum. Tidak puas menuntut ilmu, tidak puas sholat berjamaah, tidak puas menjadi muadzin. Ternyata Abdullah bin Ummi Maktum juga ikut berjihad di jalan Allah pada saat perang Al-Qadisiyah. Sehingga Abdullah bin Ummi Maktum mati dalam keadaan syahid di jalan Allah. Inilah Bapak Ibu, begitu semangatnya para sahabat dalam menunaikan ibadah, baik sholat berjamaah, menuntut ilmu, bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tentang keutamaan fadilah sholat berjamaah. Tentunya memberikan semangat, motivasi kepada kita, apalagi fasilitas di sini banyak lengkap Pak. Ya, mau kopi ada, mau minum ada, mau terkapar di sini panas di luar, masuk berasnya dingin. Boleh, silakan. Terima kasih. Saya kira itu. Baiklah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga kita diberi paham dan diberi kekuatan untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ustaz Abdul, jazakallahu khairan, kami ucapkan